Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, 3, dan 10 dengan tema Vygotsky yang beranggotakan saya sendiri Rafiq Sadewa dengan NIM 38. Saya Ainur Tasari dengan NIM 35. Saya Nisa Dwianggreni dengan NIM 36. Saya Ivana Rebeka dengan NIM 44. Saya Azamara Aulia dengan NIM 62. Saya Dioptri Zahra dengan NIM 67. Saya Martadila NIM 73. Saya Oki Putra NIM 55. Lev Semyonovich Vygotsky atau yang kita kenal sebagai Vygotsky. Nah, Vygotsky ini merupakan ilmuwan yang lahir pada tahun 1896 di Zaris, Rusia. Nah, Vygotsky ini merupakan ahli psikologi yang kita kenal sebagai banyak kajian-kajiannya, yaitu yang pertama Psychology of Art yang ia kerjakan di Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Banyak kita kenal penelitian-penelitian yang ia kerjakan sehingga kita mengenal sebagai teori pendekatan Vygotsky. Vygotsky yang lahir pada tahun 1896, kemudian ia meninggal dunia pada tahun 1934 di usia 38 tahun. Memang cukuplah muda. Kemudian banyak semua ide-ide yang telah diterapkan oleh Vygotsky kemudian diterima oleh para ilmuwan dan dikembangkan serta disebarluaskan di berbagai dunia. Ya. Penilaian Vygotsky yang berdasarkan pada ZPD siswa. Nah, ZPD ini merupakan penilaian yang berdasarkan pada potensi belajar siswa yang menekankan pada pembelajaran yang bersifat interpersonal. Yang kedua, ada teori perkembangan menurut Vygotsky. Vygotsky menjelaskan bahwa perkembangan mendahului pembelajaran. Pembelajaran didapat dari pengajaran dan informasi yang berasal dari orang lain. Perkembangan terkait pengaturan diri, yaitu kemampuan berpikir, cara berkomunikasi, dan cara menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Teori ini menekankan bahwa interaksi sosial dapat mempengaruhi pembentukan pola pikir dari anak. Asumsi inti pengetahuan Vygotsky. Keahlian kognitif anak dapat dianalisa melalui pemeriksaan asal-usul dan transformasi bentuk awal. Kemampuan anak berupa pengetahuan baru dengan kata dan bahasa bertujuan untuk transformasi aktivitas mental. Kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dilatar belakangi oleh sosial kultural. Konsep teori Vygotsky yang kedua yaitu scaffolding. Pembelajaran sosial berarti menyediakan banyak dukungan kepada seorang anak selama tahap awal pembelajaran dan kemudian menghilangkan dukungan dan meminta anak memiliki tanggung jawab yang lebih besar begitu dia sanggup. Contohnya adalah seperti seorang siswa yang ditugaskan untuk mengerjakan tugas yang sedikit lebih sulit dari kemampuan yang dimilikinya, dan bimbingan yang diberikan kepada siswa pun juga ikut dikurangi. Gunakan teknik scaffolding ini ketika anak memiliki aktivitas yang merupakan inisiatifnya sendiri. Konsep teori Vygotsky ada 5. Yang pertama yaitu Zone Proximal Development atau ZPD adalah sesuatu yang masih belum dapat dikerjakan oleh seorang anak sendirian, tetapi dapat dikerjakan dengan bantuan orang dewasa atau orang yang lebih berkompeten. Zona perkembangan proksimal ini menggambarkan tugas yang masih belum dipelajari seorang anak, namun sanggup dipelajari pada waktu tertentu. Zone of Proximal Development ini contohnya yaitu seperti mengajar harus dimulai pada zona atas, di mana murid mampu untuk mencapai tujuan dengan kerjasama yang erat dengan pengajar. Dengan petunjuk dan latihan yang terus-menerus, murid akan mengorganisasikan dan menguasai urutan tindakan yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu keahlian yang diharapkan. Teori Vygotsky yang ketiga yaitu bahasa dan pemikiran. Bahasa digunakan untuk menjelaskan dan memonitoring perilaku sendiri. Anak-anak diminta untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain agar dapat fokus dengan pemikirannya sendiri. Contohnya menggunakan sesama teman yang lebih ahli sebagai guru. Vygotsky mengungkapkan bahwa
murid juga bisa mendapat manfaat dari bantuan dan petunjuk dari temannya yang lebih ahli. Selanjutnya ada teori pembelajaran kerjasama. Teori Vygotsky mendukung strategi pembelajaran kerjasama. Anak bekerjasama, saling membantu dalam belajar. Teori ini sangat mendukung anak-anak untuk bekerjasama dalam hal pemecahan masalah yang mereka hadapi. Pertimbangan konteks kultur dalam pembelajaran. Fungsi penting dari pendidikan ialah membimbing murid dalam mempelajari keahlian yang penting untuk kultur tempat mereka. Pantau dan dorong anak dalam menggunakan private speech. Perhatikan perubahan perkembangan dari berbicara dengan diri sendiri pada masa awal sekolah dasar. Pada masa sekolah dasar, dorong murid untuk menginternalisasikan dan mengatur sendiri pembicaraan mereka dengan dirinya sendiri. Nilai ZPD-nya bukan IQ. Vygotsky mengatakan bahwa penilaian harus difokuskan untuk mengetahui ZPD murid. Pembimbing memberi murid tugas dengan tingkat kesulitan yang bervariasi untuk menentukan level terbaik untuk memulai pelajaran. ZPD ialah pengukur potensi belajar dan ZPD menekankan bahwa pembelajaran bersifat interpersonal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.